saat ini berlangsung. Lalu ada pembacaan ayat-ayat cinta oleh Mbak Wanti Solihah. Kemudian nanti ada sekapur siri dari Bunda Lili. Lalu kita ke acara inti sharing sessionnya, ya, sama doa di akhir acara. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuk aja ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat cinta oleh Ukti Sri Purwanti dari Sangatta, ya. Sangatta, ya. Silakan, Mbak Sri Purwanti, alias Mbak Wanti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku." Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mengetahui yang cukup tentang hal itu. Qala satajiduni insya'allahu sabira wa la a'si laka amra. Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Cintanya yang indah, ya, mendapatkan rahmat dan syafaat Al-Quran, juga yang mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, waktu sudah semakin. Kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu sekapur sirih yang akan dibawakan atau disampaikan oleh selaku founder komunitas Sahabat Surga Cinta Quran. Pada Bunda Lili, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, jazakillah khair Mbak Ramsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali
di malam yang berbahagia, penuh berkah, insya Allah ya, untuk acara kajian literasi yang ke-6, pertemuan yang ketiga, insya Allah. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarga, tabi'in yang berjuang tak pernah kenal lelah, terus memperjuangkan Islam hingga indahnya syariat Islam bisa kita nikmati hingga saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Sebelumnya menyapa dulu, bagaimana kabar sahabat surga malam hari ini? Ada Ustazah Alfi, ada Mbak Suri, ya tadi ya. Dari ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarganya. Bagi sahabat-sahabat yang benar-benar ya si Al-Quran, Bang. Baik dirinya maupun keluarganya, semoga Allah memberikan kesembuhan dengan tidak ada sakit sama sekali sehingga bisa kembali menjalankan aktivitas, bisa beribadah, bisa bermesraan kembali dengan ayat-ayat cintanya. Amin. Nah, malam hari ini bukan kajian online ya, kalau kajiannya sudah kemarin malam Ahad ya. Kalau kajian online itu sifatnya untuk umat, jadi maksudnya untuk publik semua boleh ikut tanpa syarat. Nah, untuk kajian literasi, ini kajian literasi ke-6, ini sebenarnya kan hadiah atau reward bagi para penakluk challenge SSJQ yang ke-10 gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya awalnya adalah kelas istimewa, jadi hanya hadiah untuk para penakluk jalan aja. Cuman berkembangnya waktu, saya berpikir gini, satu guru mengajarkan ke 100 orang sama untuk 50 orang kan sama-sama bicaranya, sama-sama menerangkannya gitu ya. Jadi saya memanfaatkan itu link Zoom-nya tadi daripada kosong gitu, saya memberikan kesempatan teman-teman yang belum mendapatkan tiket literasi di kelas ini gitu ya, maka saya tawarkan dengan nama kan tamu istimewa gitu ya, untuk kelas A, kelas B maupun teras. Nah, syaratnya untuk masuk biasanya ada syarat ketentuan berlaku, itu biasanya disesuaikan dengan D berapa hari ini gitu ya. Biasanya saya ngasih waktu seperti itu. Kemudian kalau untuk kelas teras itu karena memang belum ikut challenge, kemudian ada teman-teman yang dari umum itu boleh masuk, tapi dengan syarat juga itu dengan tilawah 1 juz saja. Kemudian terjemah plus ambil 1 ayat berkesan untuk dibuat tulisan, begitu. Jadi dalam arti begini, untuk tamu-tamu istimewa tadi ya sebenarnya belum masuk kelas tapi diberikan kesempatan harusnya bersyukur gitu ya, tapi hanya waktu untuk kelas saja atau maksimal mungkin 1 hari sampai besok gitu, dengan penuh kerelaan untuk kembali lagi ke kelas. Nah, cuman kemarin itu karena banyaknya aktivitas sehingga koordinator lupa untuk mengeluarkan, sehingga seakan-akan tamu istimewa tadi juga ikut kelas ini, sehingga pada saat dikeluarkan ada pertanyaan kenapa kok sampai dikeluarkan. Jadi mudah-mudahan berikutnya tidak ada salah paham lagi ya. Makanya berjuang supaya bisa betul-betul punya hak untuk masuk kelas ini sehingga tidak perlu keluar masuk lagi. Jadi jatahnya 1 bulan kalau punya tiket. Ya, tiket aslinya ya tadi dari penakluk jalan tadi gitu. Tapi saya juga memberikan kesempatan biasanya untuk yang mengerjakan tugas-tugas terbaik gitu ya. Misalnya kayak tebak ayat kemarin yang bisa mengerjakan 100 dalam waktu 10 tercepat itu dapat literasi khusus. Kemudian 10 tercepat berikutnya literasi yang ke-7 nanti. Jadi ada yang belum menaklukkan jalan tapi sudah bawa tiket. Nah, kemudian kalau ada yang punya tiket lebih biasanya memang dihibahkan kepada sahabat yang punya komitmen, maksudnya mau belajar sungguh-sungguh. Ya harapan saya kalau teman-teman yang luar tadi berjuang ya pakai SK untuk bisa masuk,
Makanya untuk yang sudah berada di sini dimanfaatkan betul-betul begitu ya. Ini anggotanya 100 lebih, tapi yang masuk baru berapa ini? 59. Mudah-mudahan nanti menyusul ya. Mudah-mudahan menyusul sehingga bisa mengikuti materinya. Ya, begitu ya masalah apa itu tentang kelas literasi. Kemudian untuk tema malam hari ini adalah sharing tentang opini dan SP tembus media. Biasanya kan ada pemateri, maksudnya pemateri yang khusus gitu ya. Ini tadi teman-teman pada waktu saya berikan amanah itu kaget itu loh. Saya orang baru Bunda kok disuruh ngisi gitu. Enggak apa-apa, ini memang saya sengaja mencari orang baru begitu ya. Supaya apa? Supaya jadi inspirasi buat sahabat lain. Nah, teman-teman baru aja sudah banyak yang tembus media begitu ya. Sehingga teman-teman lama yang tidur gitu ya, itu bisa bangkit lagi kan termotivasi begitu. Nah, kenapa ya? Kenapa harus menulis opini begitu ya? Karena kan semua tahu dalam kondisi negeri kita itu dalam keadaan tidak aman-aman saja gitu ya. Supaya menyadari di situ, jadi mengopinikan Islam ke umat, menunjukkan bahwa sebenarnya kondisi negeri kita itu dalam tanda petik bahaya begitu ya. Ada musuh yang terus mengintai gitu ya. Lah kita membangkitkan umat yang tidur tadi supaya sadar gitu loh bahwa ada musuh loh. Ayo apa itu dihadang gitu loh musuh itu. Jangan sampai musuh itu justru dipersilahkan, diberikan karpet merah untuk masuk seperti itu. Jadi dengan mengopinikan Islam itu tujuannya supaya tahu kondisi negeri ini seperti apa. Jika memang ada kesalahan-kesalahan itu bagaimana cara meluruskan begitu. Kemudian kenapa kok masalah itu semakin parah gitu ya. Masalah tidak selesai-selesai. Masalah corona aja sampai varian-varian baru yang terus bertumbuh begitu ya. Padahal kalau mau mengikuti masalah apa solusinya sesuai Rasul sebenarnya dulu dari awal itu dikasih solusi mengikuti cara Islam mungkin tidak perlu berlama-lama seperti ini begitu. Nah, sebenarnya solusi segala masalah itu adalah kembali pada Islam. Nah, tugas kita yang tahu para pengemban dakwah atau teman-teman yang maksudnya lebih dulu tahu itu tugasnya untuk menyampaikan baik dengan lisan maupun tulisan, salah satunya dengan tulisan opini dan SP tadi. Nah, marilah kita tidak perlu berlama-lama. Ayo kita mengguru ya, dalam arti jadikan gelas kosong untuk mendapatkan inspirasi bagaimana ya cara menulis opini yang benar, yang baik supaya tembus media, supaya menembus kepala dan hati umat, begitu ya. Baiklah, panggung saya serahkan kembali ke Mbak Ramsa, Mbak Isti, juga Mbak Ummu Hafizah. Bagi teman-teman yang lain, mari kita manfaatkan, maksimalkan waktu untuk belajar dan mengambil inspirasi, kemudian insya Allah diaplikasikan. Begitu ya. Afan Sidan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda Lili atas informasi dan pesannya ya, bahwa ternyata memang saat ini kita butuh untuk kita butuh punya sesuatu yang bisa melawan musuh kita di tengah gempuran berbagai opini yang masif di tengah-tengah masyarakat, terutama di zaman sosial media sekarang ini. Sangat penting kita untuk bisa membalas atau bisa mengimbangi opini dari pihak-pihak musuh Islam gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan malam ini kita berbagi karena ini adalah sharing, forum sharing, kita berbagi pengalaman seputar menulis opini dan SP atau surat pembaca itu bagaimana caranya bisa tembus media. Nah, di kelas ini atau di forum ini kita sudah ada dua orang yang sudah cukup berpengalaman di dalam menulis opini dan surat pembaca ini, dan sudah banyak melanglang buana ke berbagai media gitu ya, baik media cetak maupun media online ya, karena sekarang zamannya online, maka ada banyak tulisan opini ataupun SP itu masuk di media online.
Yang pertama, saya langsung kita ke acara inti saja ya. Kelas kita malam ini ada 2 orang yang sudah hadir sebagai orang yang akan berbagi pengalaman gitu ya. Yang pertama adalah Umi Hafiza. Umi Hafiza apakah sudah hadir? Ini dipanggilnya tetap Umi Hafiza, apa nama aslinya siapa ini? Juga belum tahu ini ya. Umi Hafiza apa sudah ada? Iya Bunda, udah. Oh, udah, alhamdulillah ya. Ada Bunda Umi Hafiza dari Jogja ya, Bunda ya? Bunda Umi Hafiza dari Jogja apa dari mana? Wonogiri. Oh, Asli Wonogiri, tinggal di Cibinong, Bogor. Oh, tinggalnya Bogor. Iya. Oke, untuk Iya. mengenal kedua pembicara kita malam ini, saya menyebutnya pembicara kita malam ini, kita saksikan tayangan seputar karya dan biodata dari 2 pemateri. Pada operator, Mbak Erita, sudah siap tampilannya? Silahkan. Bisa tolong ditampilkan biodata pematerinya, Mbak Erita? Ya, sebentar ya, sambil menunggu. Ya, jadi ada Umi Hafiza. Umi Hafiza ini sudah berapa bulan ikut challenge SSCQ, Bunda Umi Hafiza? 3 bulan? Saya ikut challenge dari challenge 9 ya Bun. Berarti 3 ya, 9, 10, 11. Ya udah 3. Ya 3 ya, alhamdulillah udah 3 bulan berarti ya, masih 3 bulan ikut komunitas sahabat surga cinta Quran. Sejak itu sudah mulai menulis, Bunda ya. Sudah sebelumnya sudah kenal dunia tulis menulis opini berarti ya. Sudah. Ya, ini kita saksikan Saya dulu nih ya. belajar menulis sampai bulan September Bunda. Ini alhamdulillah ya. Ini kita saksikan dulu ya di slideshow. Ini ya. Bunda Umi Hafiza, nama aslinya Ibu Sutarsi ya. Lahirnya di Wonogiri, tinggalnya di Bogor, Cibinong ya. Sudah punya 3 putra ya. Meraih ridho Allah dalam setiap aktivitas itu adalah motonya. Ya, untuk karyanya ya seputar opini dan surat pembaca ya, itu sudah ada 18 SP ya, 18 SP yang muat di Radar Bogor, dan ada 7 tulisan opini yang dimuat di media online. Itu untuk Umi Hafiza ya, untuk seorang dalam tanda kutip pendatang baru ya. Dalam tanda kutip pendatang baru di dunia dihasilkan 18 SP kurang lebih 4-5 bulan gitu ya, Bunda ya. Oke, itu Umi Hafiza ya, sekilas biodata beliau dari September, sekarang Februari, berarti kurang lebih 5 bulan ya. Kurang lebih 5 bulan masuk dan berkecimpung di dunia tulis menulis, sudah bisa menelurkan cukup banyak karya menurut saya untuk bisa kemudian ditiru jejak literasi beliau dan jejaknya di dalam menulis opini ataupun surat pembaca. Oke, karena ini sharing session, kita langsung ke keduanya saja ya. Yang kedua ada Bunda Istidaiyah ya. Ini orang-orang muda semua ya, orang-orang muda, mungkin lebih muda dari saya, ya, lebih muda dari saya tapi sudah punya cukup banyak karya. Oke, kita simak dulu seputar biodata Bunda Istidaiyah supaya kita langsung berdiskusi bersama keduanya ya, seputar opini dan surat pembaca ini seperti apa. Bunda, ya. Bunda Istidaiyah,
Nah, Istidaiyah lahirnya di Blitar ya, tapi sekarang tinggalnya di Surabaya. Ibu rumah tangga dengan 4 orang putra. Ya, pembelajar terus berproses mendakwahkan risalah Islam karena cinta kepada Rasulullah. Awalnya mencintai dunia kepenulisan itu karena amanah untuk menulis opini. Akhirnya membuatnya ketagihan untuk berdakwah lewat tulisan. Cita-cita menjadi penghuni surga. Jadi muslimah belajar memantaskan diri untuk layak ke surganya. Amin, insya Allah ya. Barakallah Bunda Istidaiyah. Bunda Istidaiyah sudah ada ya, sudah siap ya. Iya. Ini karya Bunda Istidaiyah ini sudah ada yang bisa karya Bunda sudah, kalau Bunda Istidaiyah ini lebih banyak ya, karya-karyanya lebih banyak apa istilahnya merudul ya. Kita lihat satu ini lagi. Ya, ini beberapa karya dari Bunda Istidaiyah. Di slideshow bisa ya Mbak Erita ya, slideshow supaya tampilannya lebih besar. Yang bawah, slideshow di atas. Besar ya. Ya. Nih hangat ya. 10 Februari ya. 4 hari yang lalu ya. 4 hari yang lalu ini yang terbaru karya Bunda Istidaiyah dari bisa mengirim ke Republika. Luar biasa ya, koran nasional. Ya, kemudian ada beberapa karya beliau yang saya katakan karyanya cukup banyak, terutama di ST dan opini gitu ya. Ini Bunda Istidaiyah. Nah, ini juga ya, ini surat pembaca ya. Kayaknya ini lebih banyak surat pembaca. Opini juga cukup banyak ya yang tayang di media untuk Bunda Istidaiyah, dan ini tadi ya. Ini surat pembaca ya. Surat pembaca pendek aja ya. Oke, ini Rabu 19 Januari. Ya, ada cukup banyak karyanya ya. Seputar opini dan surat pembaca. Jadi ini juga ya tentang terorisme. Ya, ini bukti-bukti karya dari 2 orang pemudi ya. 2 orang pemudi yang hadir malam ini bersama kita untuk berbincang santai seputar opini dan surat pembaca. Oke, itu sekedar perkenalan dari 2 orang pemateri kita malam ini, pembicara ya, tepatnya pembicara yang akan berbagi dengan kita malam ini. Saya ke Bunda Umi Hafizah dulu ya. Umi Hafizah, Bunda Sutarsi ya, Bunda atau Ummu Hafizah. Bunda Ummu Hafizah, opini itu apa ya? Jadi saya mau bertanya dulu, opini itu apa sebenarnya? Ya, karena di forum ini banyak yang mungkin baru bergabung dan belum kenal apa sih opini itu, apa bedanya opini dan surat pembaca. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bunda Ummu Hafizah, silakan. Baik Bunda. Saya itu dulu ya, kalau apa? Kalau surat ini langsung aja ya Bun ya. Silakan. Ya kita santai aja. Iya. Kalau apa? Kalau surat sebentar. Kalau surat pembaca itu kan bisa juga apa ya? SP itu kan surat pembaca atau apa? Suara pembaca. Ya, itu bisa apa disebut juga sebagai opini mini ya, yang berupa surat yang ditulis oleh pembaca yang dimuat di dalam surat kabar atau koran. Bisa berupa majalah atau bisa juga di media online yang berisi sebuah tanggapan, saran, keluhan, ajakan, himbauan,
ucapan terima kasih dan juga lain sebagainya. Kalau kalau opini juga itu, kalau opini kan tulisan yang sama ya, panjang juga. Itu kalau SP surat pembaca itu kan hanya terdiri dari beberapa paragraf, sedangkan kalau opini itu kan lebih luas, lebih panjang jangkauannya ya. Itu juga membahas tentang fakta-fakta yang ada saat ini. Opini sama surat pembaca itu bedanya di panjangnya gitu ya. Panjangnya ya, salah satunya yang membedakan adalah panjangnya. Kalau di opini itu jauh lebih panjang, analisanya lebih luas gitu ya. Sementara kalau surat pembaca Ya. itu singkat gitu ya, Surat singkat. pembaca itu padat, singkat. Opini kan harus dijelaskan dulu analisanya panjang lebar, sedangkan kalau surat pembaca kan singkat. Singkat, padat, dan jelas gitu ya. Oke, sekarang saya bertanya pertanyaan yang sama ke Bunda Isti. Bunda Isti Daiyah. Bagaimana sih kalau pengalaman Bunda Isti sendiri, bagaimana ketika menulis opini dan surat pembaca itu? Lebih mudah atau memulainya dari yang mana? Kalau pengalamannya Bunda Isti memulai menulis itu dari surat pembaca kah atau langsung di opini? Ini karena sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan oleh Bunda Lili kepada saya untuk ikutan sharing di kelas SSJQ literasi ini. Satu kehormatan bagi saya untuk bisa sharing bersama-sama, mengingat SSJQ literasi ini sudah diisi oleh para mastah. Sementara saya masih baru sekali masuk ke dalam dunia literasi, dan itu pun sepertinya adalah suatu kebetulan, tapi ternyata dari yang kebetulan itu menjadi kebiasaan yang akhirnya membuat ketagihan. Kalau kita punya ide tidak dituangkan dalam satu tulisan, itu rasanya ada yang kurang. Nah, akhirnya dari kebiasaan itu menjadi sebuah karya yang mungkin bisa dikirim atau dibaca bersama-sama untuk tujuan kita, yaitu berdakwah mengenalkan Islam kepada umat. Nah, itu mungkin dari saya. Nah, tadi pertanyaannya apa, Bunda, kok jadi lupa? Ya, pertanyaannya adalah Bunda Isti itu memulai menulis itu langsung opini atau surat pembaca, dan mungkin bisa dikasih ini kelebihan atau kekurangannya masing-masing itu seperti apa pengalamannya Bunda Isti, silahkan. Oke, terima kasih. Kalau saya menulis pertama kirim ke media itu saya berupa opini. Nah, di situ sebenarnya modal saya yang pertama itu cuma amati, modifikasi, dan ditiru karena kurangnya ilmu. Modal nekat intinya. Nah, dari belajar setiap kali ada kesempatan, ada kelas-kelas literasi yang diumumkan di Facebook atau di grup-grup. Nah, di situ saya mengikuti untuk belajar mulai menulis opini. Nah, setelah dibanding-bandingkan, memang ketika kita belajar dan terus mengupgrade diri kita ya Bunda ya, itu memang ada bedanya. Opini yang saya kirim pertama, itu kalau saya baca sekarang itu terasa kurang greget gitu ternyata. Setelah saya belajar dari banyaknya kelas-kelas yang saya ikuti, termasuk di SSJQ literasi yang kemarin diisi oleh salah satunya ada Cik Guneli dan lain sebagainya ya. Itu sungguh satu
kesempatan untuk mengupgrade bagaimana kualitas tulisan kita. Sedangkan setelah menulis opini, baru di situ saya mulai belajar menulis SP. Nah, dari menulis SP itu juga di SSCQ, di Sahabat Surga Cinta Quran yang literasi itu, kebetulan saya kan juga baru masuk di kelas SSCQ itu baru di Jalan 9. Itu pun saya juga masuknya juga masih apa ya namanya, masih ragu-ragu mampu apa tidak. Nah, ternyata di kelas SSCQ itu ada kelas literasi. Nah, di situ saya bisa belajar membuat SP dengan Mbak Lucy. Ya, memang dulunya saya menulis SP itu beraninya kirimnya ke Republika. Nah, setelah apa namanya? Setelah mengikuti di kelas SP-nya Mbak Lucy, saya coba memberanikan diri untuk kirim ke Radar Bogor. Dan alhamdulillah setiap tulisan yang saya kirim tembus, Bunda. Itu adalah satu rezeki. Karena memang ketika menulis, kita kan memang harus niatkan ya, lillah berdakwah karena Allah, dan kita harus tetap mencari ilmu. Dan yang paling utama yaitu ikut komunitas menulis. Nah, mungkin dari situ yang bisa itu yang jawaban dari saya yang dari pertanyaan Bunda Isa tadi. Berarti Bunda Isti baru ini ya, baru menulis SP itu nanti kelas literasi bulan lalu berarti ya? Iya, menulis kelas kalau SP ke Republika itu sudah agak lama. Nah, tapi ketika mau mengirim SP ke Radar Bogor masih ada keraguan kayaknya. Soalnya kalau tipe-tipe saya itu kan kalau opini itu Kena pulang Bapak opini panjang, menulis suara dengan tulisan yang pendek tapi bisa ada lead-nya, bisa ada isinya, bisa ada solusinya, itu sebuah tantangan, Bunda. Jadi menurut saya menulis SP itu juga perlu keterampilan atau ilmu khusus yang perlu didalami. Dan alhamdulillah di SSCQ ini keberanian saya untuk mengirim ke Radar Bogor akhirnya membuahkan hasil. Alhamdulillah. Oke, ya sekarang saya beralih ke Umi Hafizah dulu sebelum kita ke sesi diskusi ya dari pengalaman-pengalamannya. Bunda, gimana ketika menulis SP? Kalau tadi kan lebih banyak SP ya dibandingkan dengan opini. Nah, coba mohon bisa diceritakan pengalamannya. Kenapa lebih banyak SP dibanding opini? Apakah memang dari awal dalam tanda kutip fokusnya ke SP atau seperti apa? Silakan. Iya, Bunda, karena emang dari awal itu saya sebagai penulis pemula ya, belum banyak ilmunya ya, baru sedikit belajar itu. Karena saya belajar menulis itu awalnya ikut penulis pemula dulu itu di bulan September itu. Kemudian setelah belajar menulis yang ikut kelas menulis pemula, kemudian dilanjut Suaranya nggak jelas. Ada masalah. Awan Bunda, ini sinyalnya kurang bagus jadi terlempar terus. Bisa dimatikan aja videonya dulu Bunda, mungkin siapa tahu bisa lebih baik koneksi suaranya. Iya. Saya off kamera ya. Jadi saya itu belajar dulu ikut kelas menulis ya di
lini masa itu bersama Cikgu Nelly. Nah, dari situ saya dapat ilmu sedikit-sedikit ya tentang bagaimana cara menulis SP, itu surat pembaca. Kemudian saya waktu itu masih dibimbing ya, beberapa kali pertemuan kita disuruh praktek untuk menulis surat pembaca itu. Kemudian sebelum dikirim ke media diperiksa dulu tuh sama Cikgu Nelly, dikoreksi. Halo? Ada kendala koneksi. Halo, Bun. Ya, silakan dilanjutkan, Bunda. Ya, ini sinyalnya terlempar terus nih. Ya, setelah kita belajar menulis surat pembaca, nah tadi dikoreksi dulu sama Cikgu Nelly, kemudian kalau sudah oke baru boleh dikirim. Awal-awal sih karena kita masih pada baru ya waktu itu menulis, jadi kan batas waktu itu kita belum tahu batas waktu mengirim SP di Radar Bogor itu kan batasnya jam 5 sore, sedangkan kita masih baru sehingga ngirim itu udah lewat dari jam 5 sore, sehingga itu sama Cikgu Nelly dimuat itu di lini masa awal menulis SP itu. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, karena sudah beberapa kali pertemuan, jadi harus menulis sendiri, menulis SP. Kalau sudah itu langsung kirim sendiri ke Radar Bogor. Alhamdulillah tayang itu dimuat pertama kali nulis itu. Ya tentu karena baru awal menulis terus tayang kan jadi senang ya. Bukan berarti ria apa gimana. Bukan sombong, jadi memacu ke kita, jadi semangat untuk menulis. Kalau kemarin kata siapa ya, Ustazah Nelly ya, Ustazah Nelly yang itu, yang guru kemarin ngasih materi yang fiksi itu benar, kalau ketika kita sudah sering menulis itu nanti akan kecanduan, ya benar, ketika kita udah tayang, jadi kita penasaran, pengen nulis lagi gitu. Ya. Oke, cukup? Dengar nggak? Sekarang satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi diskusi ya, karena sharing session maka harapannya ada banyak pertanyaan seputar opini dan surat pembaca ini. Saya ke Bunda Isti Daiyah dulu. Bunda Isti, apa tantangannya menulis opini? Opini dan surat pembaca. Opini lah, mungkin masing-masing apa tantangannya sih dari menulis opini ini atau surat pembaca ini, apa? Adakah tantangan tersendiri dalam menulis? Silakan. Sebenarnya semua ada tantangan, Bunda. Tapi ya ketika kita ingin menulis opini dan SP agar tembus media, yaitu pertama adalah niat semata untuk Allah, yang kedua lillah karena dakwah, yang tiga selalu melibatkan Allah dari awal. Jadi ketika kita ada tantangan, ada permasalahan umat yang memang harus disuarakan, jadi kita juga harus menata niat kita, dan yang tak kalah pentingnya yaitu kita mencari ilmu, yaitu rajin mengikuti seperti halnya yang ada di SSC ini, dan banyak sekali sekarang ya kelas penulisan yang gratis. Yang tantangan berikutnya adalah kita harus menaklukkan diri sendiri, yaitu untuk menjadi seorang penulis itu harus banyak membaca. Nah, di sini kadang-kadang kita untuk meluangkan waktu membaca itu kadang-kadang mungkin sebagai ibu rumah tangga dan lain sebagainya, untuk membaca itu mungkin kita hanya punya waktu sedikit, padahal untuk membaca itu sangat perlu sekali. Nah, karena menulis itu
apa ya, menulis itu berhubungan sekali dengan membaca. Jadi kualitas tulisan kita ditentukan dengan banyaknya apa yang sudah kita baca. Nah, jadi kita untuk tantangan membaca ini juga harus kita taklukkan, karena seorang penulis membaca itu adalah hal yang wajib. Nah, kegiatan membaca itu berbanding lurus dengan kemampuan menulis kita. Jadi semakin banyak kita membaca, maka semakin luas wawasan dan pengetahuan, sehingga kita akan bisa menghasilkan ide-ide untuk menulis. Kan sekarang ini fakta di tengah masyarakat itu banyak sekali, sehingga kita perlu menganalisa dan mencari solusi yang islami. Nah, karena selain itu kita juga harus tatabuk fakta ya. Ketika kita menulis opini dan SP, itu kita harus tatabuk berita, yaitu mengikuti perkembangan berita yang bersifat kekinian, aktual, viral, atau yang sedang hit saat ini. Karena seperti yang kita tahu, media cetak itu kan selalu menayangkan berita-berita terbaru. Jadi kita juga jangan sampai ketinggalan berita. Paling tidak kita harus tahu fakta yang ada di sekitar kita. Nah, yang itu, setelah itu tantangan yang harus ditaklukkan selain itu adalah memahami karakteristik media. Nah, misalnya kita mau mengirim ke Radar Bogor. Nah, jadi kita harus tahu karakteristik media di Radar Bogor itu seperti apa. Nah, di Radar Bogor itu SP itu ada namanya rubrik mimbar bebasnya. Ada namanya rubrik mimbar bebas. Jadi tulisan sebaiknya tentang isu yang terkini. Nah, tulisan itu bisa berupa pendek atau panjang. Kalau di Radar Bogor itu biasanya boleh lebih dari 3 paragraf. Nah, judul juga bisa lebih pendek atau panjang, atau sederhana tapi nyundul gitu. Jadi redakturnya itu akan tertarik ketika kita mengirim naskah ke redaktur tersebut. Nah, sedangkan untuk solusi itu kita bisa menambahkan solusi Islam, tapi harus bersayap. Maksudnya bersayap itu kita harus tidak, kalau orang Jawa itu tidak welo-welo ya, tidak semata-mata atau tidak langsung to the point. Nah, kita bisa menambahkan solusi Islam di situ di pemaparannya. Tapi kalau masalah yang terlalu vulgar atau keras, kita memasukkan solusi Islam, itu biasanya kalau di Radar Bogor juga agak kesulitan. Maka dari itu kita harus pandai-pandai mencari diksi yang tepat ketika kita memasukkan solusi Islam. Nah, kalau di Radar Bogor biasanya bisa ditambahkan kutipan hadis atau ayat. Nah, mungkin itu tantangan yang harus dimiliki ketika kita mau mengirim ke media cetak atau media online, berarti harus memahami karakteristik media. Nah, mungkin contoh lain dari Republika, mungkin ada nama rubriknya adalah Suara Publika. Nah, tulisannya itu juga sebaiknya tentang isu terkini. Tulisan di Republika itu harus singkat, karena memang space-nya itu sangat sedikit. Nah, itu juga tantangan tersendiri bagi kita sebagai seorang penulis. Bagaimana kita menyampaikan fakta, menyampaikan analisa kita, dan menyampaikan solusi. Nah, mungkin seperti yang ada di Pilpres yang saya tulis di Republika itu, mungkin ya, ada fakta di mana banyak baliho, berarti Pilpres sudah dekat. Yang paragraf kedua mungkin analisa musim seperti ini, kok ya tega-teganya elit politik itu mengejar ambisi pribadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan Pilpres. Nah, untuk yang solusinya memang sangat sedikit sekali, karena rakyat sudah merasa dikecewakan dengan janji-janji oleh para politik dalam sistem politik yang bernama demokrasi. Mungkin cuma seperti itu solusi dari Republika, tapi paling tidak untuk mengirim kepada media eksternal, kita sudah berusaha menyampaikan fakta dan kebobrokan yang terjadi di negeri kita itu.
Mungkin seperti itu untuk memahami karakteristik media itu memang juga suatu tantangan tersendiri. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah hati-hati dalam menulis diksi itu tadi kalau ke media cetak. Karena sekarang para penulis itu juga dihadapkan kepada masalah undang-undang IT. Nah, ini harus diperhatikan bagi para penulis. Jangan sampai kita salah menuliskan diksi, ya, menuliskan diksi. Nah, mungkin itu untuk hati-hati memilih kata, karena ketika kita menyampaikan fakta itu harus benar-benar dari sumber terpercaya dan selanjutnya menggunakan kata yang santun dan tidak menyudutkan agar tulisan kita itu bisa dimuat. Dan jangan sampai tulisan kita itu berisi penghinaan, kebencian, permusuhan kepada pemerintah atau golongan-golongan tertentu dalam negara. Jadi kita tetap menyampaikan fakta yang sesuai sumber yang terpercaya, kita analisa dan ada solusi Islam, tapi dengan kata-kata yang santun dan tidak menyudutkan. Sehingga tulisan kita insya Allah bisa ditayangkan di media-media cetak yang eksternal ya. Mungkin kalau kita terbiasa menulis opini di media internal atau di media-media online yang dengan dakwah Islam, itu mungkin ketika kita menyuarakan apapun yang sesuai dengan hati kita, insya Allah tidak akan dipermasalahkan. Insya Allah tetap akan tayang. Tetapi ketika di media cetak, apalagi medianya rezi, harus benar-benar pandai-pandai memperhatikan atau memilih kata-kata atau memilih diksi. Nah, untuk tantangan berikutnya mungkin kita perlu mencari teman diskusi ya. Jadi kita ketika menulis itu mungkin kita punya partner untuk bertukar pengalaman. Nah, di sini saya sering sekali dengan adanya grup-grup literasi atau dengan adanya SSCQ dan lain sebagainya, ini saya merasakan banyak teman. Saya dulu yang tadinya tidak kenal Mbak Lucy, akhirnya jadi kenal Mbak Lucy, bisa tanya apa saja yang diperlukan, apa saja hari ini berita apa saja yang tayang, itu kita bisa menanyakan kepada Mbak Lucy. Dan juga kita perlu diskusi untuk menambah semangat, kita punya partner atau teman. Ini ada teman saya Bu Nur Milati, itu setiap hari tiada hari tanpa chat dengan Bu Mila. Jadi perlu seorang teman untuk saling mensupport ketika kita menanyakan hari ini faktanya apa, solusinya apa, yang tayang apa saja, kenapa kok tidak tayang. Kita perlu memang seorang teman atau teman diskusi untuk mensupport kita agar kita itu tidak mati gaya atau tidak menggantungkan pena kita lama-lama. Jadi mungkin itu tantangan yang harus kita taklukkan, kita menulis opini suara. Yang terakhir mungkin kita tetap istiqomah, jangan mudah menyerah. Seandainya tulisan kita tidak tayang, coba terus saja, dicoba terus. Saya itu tidak tayang di Republika, jangan ditanya berapa kali. Sebelum tayang, kali-kali juga tayang. Mungkin kebetulan di Radar Bogor, kalau nggak salah cuma 1 kali yang tidak tayang, mungkin masalah IKN atau apa itu. Mungkin tulisan saya terlalu tajam, jadi tidak ditayang. Karena tidak tayang adalah tugas kita adalah cuma berusaha semaksimal mungkin untuk dakwah kita. Mungkin itu Bunda Ramsa tantangan yang harus ditaklukkan menurut saya ketika kita menulis opini dan suara pembaca agar bisa tembus media. Mungkin itu. Terakhir Bunda Isti ya. Mohon maaf saya off kamera, signal saya dan baterainya hampir lobet. Oke, saya beralih ke satu pertanyaan mungkin 2 menit ya, Bunda Umi Hafizah. Apa sih tantangannya menulis SP itu ya, menulis opini atau SP itu? Bunda Hafizah silakan, waktunya 3 menit untuk berbagi supaya sebentar kita masih ada sharing dengan teman-teman peserta SS, teman-teman luar. Silakan Bunda.
Ya, Sutarsi. Bunda. Nah, untuk tantangan ya emang tantangan tuh selalu ada ya, apalagi saya sebagai penulis pemula yang ilmunya baru sedikit, maka harus apa ya? Harus terus belajar, harus terus sering-sering belajar, ngikutin ya benar kata Bunda Isti tadi, harus sering ikut kelas-kelas literasi yang diadakan di media-media ya, juga yang sudah diadakan di komunitas SSTQ itu. Maka saya sendiri juga apa ya, untuk menulis opini itu masih mentok di itu untuk analisa fakta itu. Jadi harus banyak sering-sering membaca untuk tata berita gitu. Karena dengan banyak kita baca, maka pengetahuan kita akan semakin bertambah juga gitu. Cukup, ya, kurang lebih sama ya. Hanya tadi ada beberapa kata kunci yang saya ambil dari Bunda Isti dan Bunda di Umi Hafizah gitu ya, Bunda Isti, bahwa dalam menulis opini ataupun menulis surat pembaca, maka pertama yang harus kita ketahui adalah karakteristik media yang kita tuju ya untuk mengirim sebuah opini. Apakah surat pembaca itu seperti apa, sehingga kita tahu mana yang kemungkinan bisa lolos seleksi, baratnya gitu ya, bisa lolos redaksi seperti itu. Kemudian ya ini juga adalah pemilihan diksi yang tepat, juga tatabu fakta atau mengikuti berita terkini ya, bahasa kerennya itu adalah update terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini itu apa. Tidak sekedar viral, tapi juga penting untuk disosialisasikan dan ketika itu adalah sebuah masalah besar yang menyangkut Islam terutama ya, atau umat manusia secara umum. Nah, untuk lebih apa ya, supaya forum ini benar-benar bermanfaat, tidak hanya saya yang berbicara dan pembicara kita yang sudah berbagi, sekarang waktunya kita untuk bertukar pendapat, bertukar pemikiran seputar opini dan surat pembaca ini. Jadi untuk kesempatan pertama, saya mempersilahkan bunda-bunda dan calon bunda semua yang hadir di forum ini untuk bertanya. Saya meminta 3 orang dulu mungkin ya, 3 orang penanya di sesi awal ini untuk bertanya apa saja seputar opini dan surat pembaca, supaya ilmu dari biasanya ya, kalau kita disebut banyak-banyaklah akan membuka pintu ilmu yang lainnya gitu ya. Tadi sudah tahu beberapa hal, masih ada yang belum ketahuan ya, maka bertanyalah. Oke, silakan yang mau bertanya bisa raise hand, open mic langsung, atau tulis di kolom chat tidak apa-apa, untuk kemudian nanti dijawab kedua pembicara kita malam ini. Silakan. Saya mau bertanya. Silakan sebutkan nama dan asalnya ya, biar bisa bersilah-ukhuwah. Silakan. Saya Desi dari Cilacap. Silakan Bunda Desi. Saya juga penulis pemula. Ya, awalnya itu dari pena pejuang. Bener, saya itu dari nol banget tulis. Nah, mungkin ada 3 kali saya menulis ya, tapi hanya 7 opini yang dimuat di media online. Nah, saya itu seringkali merasa di tengah ketika menulis ya, itu kadang sering merasa buntu. Jadi dan kadang tema yang saya buat itu jadi dalam tulisan saya itu masih sering ngutip tulis lain jadi kayak untuk inspirasi kayak gitulah. Saya ngumpulin data, cari inspirasi, kemudian dibahasakan ulang dengan bahasa saya sendiri. Kendalanya itu kadang merasa khawatir
karena kan kalau kita terlalu vulgar dengan solusi Islam itu, saya merasa seperti sensitif gitu loh. Jadi kadang, aduh, ini aman nggak ya? Ini aman nggak ya? Gitu loh. Terus yang ingin saya tanyakan itu kayak apa tadi Bunda Isti dengan Umi Hafizah itu ya, pernah nggak menemukan kesulitan? Jadi pas di tengah-tengah jalan itu seperti merasa beban kayak gitu loh. Ketika seperti itu apa yang dilakukan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Desi. Yang lain silakan. Ada yang mau bertanya? Mau langsung atau di chat? Saya enggak. Apa? Halo. Suara saya jelas nggak? Kedengaran saya? Kedengaran. Ini Bunda siapa ya? Ini, maaf nggih, boleh apa? Sinyalnya timbul tenggelam. Ya, pertanyaannya Bapak bicara. Yang pertama kepada Bunda Umi Hafizah. Bagaimana cara manajemen Bunda tetap produktif tulis opini dan menjalankan challenge dengan luar biasa, karena saya melihat beliau ini laporannya selalu terdepan. Ya, ini satu inspirasi luar biasa bagi saya. Gitu, ya. Mungkin ada waktu khusus. Kemudian yang kedua untuk Ustadzah Isti, ya, bagaimana panjenengan untuk bisa menetapkan sikoh, memilih passion di opini atau tulisan non-fiksi, karena saya melihat panjenengan di samping mungkin di kelas SSCQ juga memfokuskan di situ lini masa, atau yang terbaru saya melihat bergabung di tim Tasiasi ya. Itu kalau tipe saya itu kan pingin semuanya bisa, tapi akhirnya tidak bisa konsentrasi atau istiqomah begitu. Ya mungkin itu bisa berbagi inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi suaranya Ustazah Yuyun ya. Saya nggak lihat orangnya, nebak suaranya aja ya. Iya. Oke. Betul ya, tebakan saya betul. Sama Om Habib mungkin meramu jawaban. Masih ada yang mau bertanya? Sahabat Surga Cinta Quran, silakan. Oh, ini ya. Yang raise hand dan bersuara nggak ada, tapi di Bu Ari raise hand. Silakan Bu Ari. Oh ya, izin off-cam. Nah, ini pertanyaan saya itu ya mungkin apa ya? Itu tadi kalau sudah kalau sudah menjadi penulis itu kayaknya kecanduan gitu ya. Tapi gimana kalau belum kecanduan itu loh? Masih nulis itu kayaknya yang saya tanyakan itu Bunda Isti sama Umi Hafizah itu butuh berapa waktu ya kalau menulis itu loh. Kalau pengennya sih cepet gitu ya, cepet dikirim cepet gitu. Tapi kayaknya kok masih berat. Nah itu gimana tipsnya ya untuk menulis itu segera selesai gitu loh. Kadang kan rasanya kayak ini kayaknya kurang sempurna. Terus aduh lagi lah dibetulin lagi. Akhirnya nggak jadi gitu. Nah itu tipnya gimana agar kita sudah merasa sudah siap, cepat dikirim, cepat selesai gitu tugas kita, terus ngerjakan yang lainnya. Nah itu tipnya gimana? Soalnya kalau saya sendiri kadang merasa belum bagus sih, kayaknya belum bagus ya. Nah akhirnya jadi tertunda. Ya mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insecure ya, Bunda Ari ya, Ustazah Ari. Jadi ini sudah ada 3 pertanyaan dari
Mbak Desi Cilacap, dari Ustazah Yuyun 2 pertanyaan, sama dari Ustazah dari Rahmawati ya. Oke, siapa duluan yang mau menjawab? Saya ke Bunda Umi Hafizah dulu ya. Bunda Umi Hafizah, gimana solusinya di saat menulis itu terus kita buntu ya, buntu di dalam menulis. Yang saya tangkap dari pertanyaannya Mbak Desi dari Cilacap itu ya, bagaimana supaya bisa lancar gitu ya menulis opini itu dan tidak ada kekhawatiran berlebihan, ini nanti begini, ini nanti begini. Itu seperti apa? Kan Ummu Hafizah menjawab lebih dahulu. Ya, saya juga kalau nulis opini ini masih belum lancar banget ya Bunda. Masih tahap belajar ya. Jadi masih suka di analisa fakta itu. Maka ya kita berusaha untuk tadi baca-baca lagi terutama yang ketika kita udah solusi apa yang kita ingin kita tuliskan di situ, maka kita harus banyak-banyak lagi membaca. Kita bisa banyak baca yang di media Muslimah Media Center gitu kan, ada ya solusi Islamnya bagaimana, terus di Muslimah News. Kalau saya suka cari-cari situ, atau buku mutabanat yang lain gitu Bun. Kalau solusi Islam mungkin kalau terlalu vulgar itu, contohnya kalau kata-kata khilafah bisa kita ganti dengan pemerintahan Islam gitu mungkin ya. Sepertinya sih kalau opini nggak terlalu itu ya, berbeda sama surat pembaca. Kalau solusi Islamnya itu ya, kalau di surat pembaca kan solusi Islamnya harus kita bisa meramu, kita bisa bermain cantik dengan tulisan solusi Islam. Tapi kalau di tulisan opini itu, kalau tentang syariat Islam, tentang pemerintahan Islam itu kayaknya biasa ya. Mungkin itu aja. Ya, lanjut jawab ke pertanyaan Ustazah Yuyun tadi. Bagaimana sih manajemen waktunya Bunda Ummu Hafizah dalam membagi waktu, ikut challenge, kemudian di lini masa, tapi tetap bisa menulis dan segenap aktivitas-aktivitas yang lain. Baiklah, dari Bunda Yuyun ya. Untuk memanage waktu ketika menulis itu, saya kan pagi-pagi kalau untuk challenge itu saya udah niatkan untuk luangkan waktu. Habis sholat subuh itu saya harus baca 1 juz. Baca Al-Quran ya, tilawah Al-Quran itu habis baca subuh. Nanti setelah selesai baca subuh itu baru saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, nanti ketika sudah selesai pekerjaan rumah tangga, maka saya akan meluangkan, kan anak-anak udah berangkat sekolah tuh. Anak saya kan yang kecil berangkat sekolah, maka ntar ketika saya udah nggak ada kerjaan, saya buat untuk menulis. Jadi kita harus itu ya Bunda, harus meluangkan waktu, jangan nunggu waktunya luang gitu. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk menulis, bukan menunggu waktu luang. Karena kalau menunggu waktu luang, namanya kita sebagai ibu rumah tangga kan pekerjaannya banyak ya. Jadi intinya harus bisa meluangkan waktu, tadi memanage waktu. Jangan nunggu waktunya luang, tapi harus meluangkan waktu khusus untuk menulis. Mungkin itu. Ya, setuju ya, bahwa ternyata waktu itu harus kita yang menyiapkan untuk menulis atau melakukan aktivitas apapun. Siapkan dulu waktunya, jangan mencari waktu kepepet gitu ya, supaya hasilnya juga optimal gitu ya. Oke, itu jawaban dari Umi Hafizah untuk Mbak Desi dan Ustazah Yuyun. Oke, sebelum saya ke Bunda Desi, bagaimana Bunda Desi dan Ustazah Yuyun, ada feedback yang ingin disampaikan lagi? Silakan. Ingin dengar yang dari Isti, boleh? Oh iya, oke, boleh, silakan. Kalau kita
kita lanjut saja dulu ya. Oke, Bunda Isti silakan diminta pendapatnya seputar pertanyaan Bunda Desi tadi. Apa yang harus dilakukan saat buntu dalam menulis opini atau dalam menulis lah intinya gitu ya. Dan supaya tidak merasa khawatir, was-was tulisannya nanti nggak dimuat atau nanti begini dan begitu. Sama ini tadi ya, mencari diksi. Tadi pertanyaan dari Ustazah Yuyun. Kalau ini yang nomor 4 harusnya untuk keduanya. Oke, Bunda Isti dulu menjawab silakan. Yang dari Bunda Desi sama dari Ustazah Yuyun tadi. Silakan. Untuk pertanyaan Mbak Desi, lengkap ya. Memang di tengah-tengah sering merasa buntu. Dan ketika tulisan sudah jadi, ada apa yang harus dilakukan. Itu bukan yang tiba-tiba merasa buntu, itu memang bukan Mbak Desi saja. Tapi ketika kita menulis opini, itu memang tidak harus sekali selesai satu opini. Kadang-kadang ketika kita menulis opini itu kan memang harus memilih tema yang akan kita tulis. Itu harus dilakukan dulu. Setelah kita menemukan tema, nanti kita akan memperbanyak referensi yang tema. Misalnya kita mengambil tema minyak goreng ya. Nah, kita cari itu misalnya bahan-bahan dari Muslimah News, itu tulisan yang menayangkan atau bertemakan minyak goreng, kita cari di situ. Nah, setelah itu kita buat kerangka. Nah, kita setelah itu tentukan gaya bahasa, terus kita pembuka yang menarik, lead yang menarik. Nah, dari situ nanti kita akan membuat artikel yang sesuai dengan garis besar. Jadi menulis dan membaca yang seperti yang saya sampaikan tadi itu memang bagikan dua sisi mata uang. Jadi kita juga harus rajin membaca, termasuk membaca materi apa yang akan kita tulis. Dan itu memang bukan Mbak Desi saja yang merasakan ketika di tengah-tengah kadang-kadang merasa buntu. Saya juga sering. Tapi kita kalau saya setiap tulisan yang sudah di tengah-tengah itu harus diselesaikan. Kita harus mencari sumber-sumber atau mencari referensi-referensi yang bisa kita jadikan untuk menyelesaikan tulisan kita tadi. Nah, sedangkan ketika kita menemukan seperti merasa beban yang dilakukan, itu awal-awal saya menulis opini juga seperti itu. Karena kita kan sudah mafhum ya sebagai seorang muslim, setiap apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, ketika kita menulis, kita juga harus seperti yang di awal tadi, yaitu meluruskan niat. Meluruskan niat, kita menulis untuk apa? Untuk mendakwahkan Islam. Dan yang terutama itu adalah agar tidak beban. Kalau pengalaman saya itu mencari yaitu perlu hati-hati dalam memilih kata. Kalau saya itu mungkin di situ. Kadang-kadang karena opini itu kan sifatnya itu kan pendapat kita ya. Kadang-kadang ketika kita sudah merasa emosi dengan kebijakan pemerintah, ketika kita menulis itu biasanya nada tulisan kita itu terlalu provokatif. Makanya ketika kita mengirim tulisan itu memang juga harus mengetahui karakteristik tiap media. Mungkin seperti itu Bunda Desi. Jadi agar tidak merasa beban, ya perlu kehati-hatian dalam memilih kata atau memilih diksi, dan kembalikan lagi tujuan kita menulis itu untuk apa. Mungkin di situ, karena tujuan kita menulis tidak lain adalah mencari ridha Allah, mencari pahala, menyadarkan umat dengan tulisan kita bahwa ini loh kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin itu untuk Bunda Desi. Sedangkan untuk Ustazah Yuyun ya tadi ada pertanyaan bagaimana memilih, kok saya memilih passion opini. Nah, karena di opini itu mungkin kan sebuah artikel di mana penulisnya itu bisa mengekspresikan pendapat pribadi tentang masalah tentang satu item kita. Nah, itu masalah pribadi saya. Masalah pribadi maksud saya
masalah tertentu itu bisa kita ungkapkan dengan cara kita menulis opini tersebut. Nah, dan opini itu biasanya ditulis dengan nada tulisan yang kontroversial dan provokatif untuk menarik minat pembaca. Jadi di situ memang saya ketika mendengar suatu kebijakan itu rasanya kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat ya, kebijakan penindasan, misalnya ada kasus ini, misalnya yang baru-baru ini kasus di Wadas dan sebagainya, itu hati saya itu sebenarnya tidak ridho, sedih gitu loh. Nah, dengan menulis opini, kegalauan, unek-unek yang ada di hati itu rasanya bisa tersalurkan. Nah, mungkin seperti itu. Karena menulis opini itu kalau saya dan sahabat saya bilang menulis itu bisa dijadikan sebagai hiburan. bisa dijadikan sebagai hiburan dan mengungkapkan sikap kita terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan Islam. Mungkin itu Bunda Yuyun. Untuk SN itu mungkin juga masih berbau dengan kebijakan yang saya itu suka sekali mengamati kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan berefek kepada masyarakat kecil. Karena kebetulan sekali saya itu di tempat saya itu berdampingan dengan masyarakat yang setiap kali ada kebijakan selalu terkena imbasnya. Saya akrab dengan orang-orang seperti itu. Di belakang Keputih ya, di belakang Surabaya itu ada satu kampung yang namanya Kampung Pemulung, itu selalu mendapatkan efek di setiap kebijakan yang terus digaungkan oleh rezim itu. Mungkin itu Mbak Yuyun. Mungkin itu Bunda Ram. Ya, yang keempat tadi ya dari Ustaz Ari tadi kan kalau panduan itu butuh berapa lama untuk bisa menulis? Mohon tipsnya. Tuh, itu langsung dijawab saja Bunda Esti, silakan. Untuk menulis opini itu kalau saya tergantung temanya dan materi yang sudah kita kuasai. Kalau kita sudah menguasai temanya, sudah bahan-bahannya kita sudah membaca dengan seksama dan bisa kita tuangkan ke dalam tulisan, mungkin insya Allah satu hari sudah proses editing. Ketika anak-anak berangkat sekolah atau beberapa bulan ini kan daring ya, ketika anak-anak daring sambil kita melihat anak-anak daring, kita juga di belakangnya sambil menulis. Terus setelah anak-anak istirahat atau waktu jam istirahat kita melakukan editing sendiri, kita baca berulang-ulang, baru kita kirim. Itu kalau materinya sudah kita kuasai. Tapi kadang-kadang kan ada beberapa materi atau ada beberapa fakta yang perlu analisa lebih mendalam ya. Jadi kita harus mengumpulkan, harus banyak membaca juga. Nah itu kadang-kadang itu 2 hari baru bisa terkirim. Mungkin seperti itu. Karena memang opini itu lebih lama dan membutuhkan analisa yang tajam, solusi yang tepat dibanding dengan menulis SP. Kalau SP kan faktanya cuma sedikit, analisanya juga sedikit, karena memang keterbatasan daripada tempat yang ada. Mungkin seperti itu. Kecuali kalau SP-nya itu SP di media internal kita bisa 6 atau 7 paragraf kalau di media internal. Tapi kalau di media eksternal lebih dari 7 paragraf di Radar Bogor itu sudah bagus. Sebenarnya di sini ada Mas Tah SP yang lebih ahli, tapi kadang-kadang saya juga bertanya kepada sahabat saya bagaimana cara menulis. Perlu perlu komunitas untuk sharing.
tentang kepenulisan kita. Mungkin itu Bunda Ari. Ya, Bunda Ari dan Bunda Desi sudah memberikan komentar di kolom chat ya. Ari, gimana Bunda Ari? Ada yang mau komentari kembali? Silakan. Semoga masih menyimak. Oke, kita anggap sudah terima ya, sudah setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Isti. Oke, ini berarti sebelum kita ke pertanyaan berikutnya yang ada di chat, kita ke Hafiza dulu. Ada satu pertanyaan tadi dari Bunda Ari ini, bisa dijawab oleh, silakan. Sebuah tulisan untuk dikirim ke media dan supaya bisa percaya diri mengirim ke media mungkin gitu ya, dan ya kurang lebih seperti itulah. Silakan. Afwan, suaranya putus-putus Bunda. Suara saya putus. Suaranya nggak enak ya suaranya. Oh, mohon maaf ya, signal saya. Padahal saya sudah off kamera. Halo, kalau kayak apa ya, faktor gitu loh, suaranya kayak gimana, nggak seperti biasanya ya. Karena telepon masuk apa ya, pemeresek gitu. Ya kayak gitu loh, kemeresek gitu loh. Biasanya jelas banget itu dari awal. Nah, seperti ini. Apa ya? Halo. Suara saya kedengaran nggak? Ya kedengaran, cuman suaranya enggak Kedengaran. Sudah jelas? Sudah, Ustazah. Ya, alhamdulillah ya. Tadi untuk Hafizah dulu tadi ya. Ini pertanyaan dari Bunda Ang. Tips untuk menulis kalau belum kecanduan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa menulis satu SP atau satu opini mungkin gitu ya. Silakan Hafizah untuk menjawab. Tip untuk menulis agar segera selesai apa ya, harus fokus yang jelas ya. Yang penting fokus dan siap semua bahan. Insya Allah kalau untuk menulis opini itu sehari, bukan opini, surat pembaca itu nggak sampai sehari mungkin jadi ya. Kalau untuk surat pembaca, yang penting itu kita sudah fokus ke materi dan udah siap semua bahan. Insya Allah dalam satu hari itu nggak nyampe sehari mungkin bisa untuk menuliskan surat pembaca ya. Kalau untuk opini ya butuh waktu, kalau untuk saya sendiri sih butuh waktu panjang ya Bun untuk menulis sebuah opini, karena harus tadi menyiapkan materi-materinya dulu, harus tata berita gitu. Mungkin itu Bunda. Iya. Iya, jazakillah khair Bunda Hafizah ya. Iya. Nah, jadi mungkin dari dua pembicara kita sudah memberikan tipsnya gitu ya, bahwa ternyata butuh waktu dan mungkin saya menambahkan, saya pengalaman juga nulis walaupun masih penulis pemula gitu juga ya. Kalau opini itu memang butuh kesiapan data dulu ya, kesiapan data. Kalau sudah yakin tema yang akan diangkat, tadi Bunda Isti mengatakan bahwa butuh judul, butuh lead atau kerangka, butuh kerangka dulu ya. Kalau sudah ada tema kita butuh kerangka. Kalau sudah ada kerangka itu dibuat untuk dikembangkan, itu akan mempermudah tulisan. Karena kalau tadi Bunda Desi kenapa kemudian buntu di tengah jalan itu ya, saya juga pernah mengalami sering kali gitu ya, karena kerangkanya tidak mantap, belum benar-benar menunjukkan bagaimana arah dari tulisannya gitu ya, sehingga
nggak fokus gitu. Akhirnya kemana-mana kita bisa mengambil berbagai sudut pandang gitu ya. Makanya mungkin ada istilah apa namanya angle ya. Ada istilah angle apa yang akan diambil dari sebuah tulisan ketika kita mengangkat sebuah tema. Itu mungkin sekedar berbagi juga ya. Saya juga ikut kelas opini di satu tempat yang lain. Kemudian saya pikir itu untuk yang mau belajar penting juga ya, bahwa ternyata memang kerangka atau outline itu penting dan itu ditentukan oleh angle yang hendak kita tampilkan. Gitu ya Bunda Isti ya. Benar nggak begitu Bunda Isti? Betul. Iya. Oke, karena masih ada pertanyaan di chat, ada 2 kalau tidak salah. Pertanyaan dari Bunda Yans sama Bunda Yans ini bertanya gimana? Bunda Yans opini ketika memasukkan solusi Islamnya apakah harus detail? Misalnya tentang upah buruh. Apakah harus dijelaskan mekanismenya, pengupahan dalam Islam seperti apa? Ya. Itu Bunda Isti duluan mau menjawab pertanyaan ketika mau menulis opini atau surat pembaca, opini tentunya ya. Kalau kita ingin ada penjelasan panjang berarti fokusnya ke opini. Apakah harus dijelaskan secara detail solusi Islamnya? Diambil contoh tentang upah dalam Islam itu seperti apa, atau upah saat ini terus upah dalam Islam itu seperti apa? Bagaimana pandangan Bunda Isti? Ya, kalau saya, pengalaman saya itu memang perlu untuk masalah upah itu memang perlu didetaili, ditulis secara detail bagaimana Islam itu memandang seorang pekerja dan bagaimana Islam itu memandang seorang yang memperkerjakan. Mungkin juga perlu didetaili bagaimana pengaturan Islam sesuai dengan yang kita ambil tadi, sesuai dengan opini yang akan kita tulis. Detail, kalau saya lebih detail, lebih ke yang lebih baik yang detail gitu ya. Karena dalam menulis opini itu memang harus fokus pada satu masalah, di awal paragraf yang kita sebut tadi, dan pada satu tema yang akan kita tulis. Nah, di situ kita kan membuat kerangka yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, memang untuk solusi itu memang kalau inti daripada opini itu sebenarnya ya di solusi itu. Nah, kita kan menulis opini itu kan untuk menawarkan solusi Islam. Jadi kalau menurut saya pribadi memang solusi Islam lah yang harus ditulis secara detail. Tapi juga harus tetap memperhatikan keamanan daripada tulisan kita. Mungkin seperti itu. Karena kita dalam menulis opini itu kan memang menyuarakan Islam, jadi solusinya harus detail, tapi dengan memperhatikan keamanan dan memperhatikan diksi yang kita pilih. Mungkin seperti itu, Bunda. Bagaimana kita memilih kata. Oke. Berikutnya kita ke Ummu Hafizah. Silakan. Bagaimana pandangan Ummu Hafizah tentang pemberian solusi Islam di dalam sebuah opini? Apakah harus detail atau bagaimana menurut Bunda? Silakan. Baik. Kalau menurut saya juga sama seperti Bunda Isti ya, untuk menulis opini solusi Islam itu memang harus detail. Karena memang kita kan tujuannya masalah yang kita tuh itu ujung-ujungnya solusinya kayak Islam, jadi harus detail untuk menulis tentang buruh tadi, seumpamanya tentang pengupahan buruh itu
bagaimana itu harus dijelaskan secara rinci tentang dari awal apa akad dari apa pekerja itu antara pekerja sama pengusaha gitu. Jadi memang harus detail. Mungkin itu, Bun. Oke. Ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Bunda Suri kayaknya ya. Bunda Suri itu di kolom chat. Bagaimana membedakan berita itu, sebuah berita itu benar atau hoax? Nah, Bunda Umi Hafizah dulu ya, silakan. Untuk membedakan berita benar atau hoax ya. Kalau kita kan apa? Untuk mencari berita itu kita harus bisa memastikan dulu di apa ya kayak di surat kabar itu kan udah ada tanggalnya, ada faktanya harus kita pastiin. Kalau saya suka kalau berita itu melihat di kayak di Kompas itu kan pasti udah bukan hoax ya. Kompas di mana lagi? Republika itu. Itu kan pasti benar ya beritanya. Terus juga dilihat dari tanggal kejadiannya, kita bisa baca-baca itu beritanya gitu. Untuk memastikan hoax apa enggaknya. Mungkin itu, Bun. Iya. Oke, Bunda Isti silakan komentarnya seputar pertanyaan Mbak Suri tadi tentang membedakan sebuah berita itu memang benar atau hoax. Mungkin untuk membedakan sebuah berita itu benar atau hoax, itu kita harus memastikan bahwa itu benar-benar dari sumber terpercaya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Umi Hafizah tadi, memang sekarang itu banyak berita hoax, tapi kita juga bisa mencari informasi dari berita-berita yang terpercaya dari sumbernya, misalnya Republika, Kompas, CNN, dan lain sebagainya itu. Nah, dari situ kita bisa juga lewat perbandingan. Ketika Republika memberitakan ini, nah kita cari Kompas, apakah Kompas juga memberitakan ini? Nah, setelah itu kita cari minim itu 3 atau 4 sumber berita yang memberitakan fakta yang sama. Nah, dari situ kita bisa memastikan kalau berita itu bukan hoax. Mungkin seperti itu. Ya, setuju ya Bunda Isti. Harus ada perbandingan dan apa ya, kayak semacam cross check ya, validasi ya ke beberapa sumber berita yang berbeda gitu ya. Apakah memang mengangkat hal yang sama atau tidak dengan waktu atau tempat peristiwa yang sama gitu untuk memastikan. Oke, ini ternyata ya kurang sedikit lagi waktunya untuk di akhir acara. Ada satu pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan seputar update-nya tulisan gitu ya. Pertanyaan dari tadi Ustazah katakan bahwa kalau menulis itu harus diselesaikan. Tapi kalau tema yang mau diangkat itu beritanya misal tanggal 2 terus lama nulisnya. Karena masih pemula, berapa lama waktunya maksimal boleh pakai berita tersebut, karena kadang merasa kelamaan dan mikir itu udah basi, akhirnya nggak diselesaikan. Gimana seharusnya? Ya. Dan mikir kelamaan diproses, akhirnya beritanya sudah agak basi, terus apa jadi galau mau diselesaikan apa enggak gitu ya, bahkan jadinya tidak diselesaikan. Nah, ini bagaimana? Kalau Bunda Isti memandangnya seperti apa? Kondisi seperti ini dari Mbak Wanti. Ya, memang sebagai penulis opini itu kan memang harus sesuai dengan berita yang ada ya, harus update. Jadi kalau menurut saya memang kalau sudah 2 minggu itu sepertinya sudah harus ganti topik memang, karena berita itu kan tiap hari ganti ya. Seperti
minyak goreng. Contoh minyak goreng. Kemarin minyak goreng langka. Nah, setelah itu ada kebijakan subsidi. Nah, ternyata setelah ada kebijakan subsidi, ada lagi kebijakan yaitu penentuan harga. Nah, setelah itu ada lagi kebijakan apa lagi. Nah, kalau opini yang kita tulis tidak update, maka ketika kita kirim ke media juga nanti kemungkinan kecil, kemungkinan besarnya tidak akan dimuat. Mungkin seperti itu. Jadi untuk menulis artikel opini itu yang perlu diperhatikan itu fokus pada satu masalah saja ketika kita menulis di awal paragraf. Nah, kalau mungkin untuk pemula, nyatakan opini Anda dengan efisien dan efektif. Jangan bertele-tele, mungkin seperti itu. Jadi kan opini itu kan memang ada judul, lead, fakta, analisa, dan solusi. Mungkin kita bisa harus fokus pada itu. Jangan bertele-tele, harus efisien. Nah, jadi kalau bisa gunakan kalimat aktif dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk cara-cara menulis artikel opini mungkin kan sudah ada pakarnya. Jadi ketika sharing mungkin untuk yang menulis opini usahakan selalu berita terbaru. Jadi kemungkinan besar untuk dimuat di media itu juga besar untuk dimuat. Lain halnya ketika kita sudah memuat berita yang sudah lama, itu akan susah untuk menembus media. Apalagi SP. SP itu berita sekarang, besok tayang. Berita hari ini, besok paling enggak seminggu. Kalau untuk menulis opini dan SP itu faktanya. Mungkin seperti itu. Iya, silakan Muhafiza juga berkomentar seputar pertanyaan Mbak Wanti tadi, kalau sudah agak lama karena macet ide atau pada sudah basi informasinya gitu, dianggap basi, lalu seperti apa seharusnya? Iya, benar, kayak apa ya seperti yang dikatakan Bunda Isti tadi ya, untuk apalagi untuk menulis SP itu memang harus ngikutin fakta yang update ya. Jadi kalau semuanya kita nulisnya kelamaan sampai beberapa hari baru selesai ya, apa ya, kemungkinan besar ya nggak dimuat tadi. Makanya harus fokus untuk nulis itu paling nggak sehari ya. Kalau kata Bunda Isti waktu nulis SP hanya berapa, 1 minggu itu kayaknya jarang yang dimuat sampai 1 minggu dimuat itu kalau di radar ya. Paling berita 2 hari, 3 hari masih kemungkinan bisa dimuat. Kalau untuk berapa hari itu jarang ya. 1 minggu itu jarang dimuat. Maka harus fokus nulis. Jangan lama-lama, kalau semuanya udah kelamaan kan harus